Ya, silakan. Mohon maaf mengganggu Ya. sebentar. Begini Bani, saya mau minta bantuan. Hari ini rencananya saya akan melakukan sesi coaching dengan rekan saya. Kebetulan ini adalah pengalaman pertama saya dalam melakukan coaching. Jadi mohon bantuannya Bu Hani yang sudah ahli ini menjadi supervisor bagi saya agar bisa menilai ataupun mengamati sesi coaching yang akan saya lakukan dengan Pak Niko nanti. Ya Pak, di sini saya bukan ahli. Saya juga baru belajar Pak dan baru tidak ahli juga. Ya tidak apa-apa Pak, nanti saya akan mengamati jenengan dan jenengan nanti sisanya apa? Rencananya sih saya dengan Pak Eko akan siang ini Bu. Bahkan mungkin sekarang belum sudah untuk menunggu saya mungkin. Oh, iya tidak apa-apa Pak, saya bisa. Iya. Terus tapi sebelum ke jenengan nanti sama Pak Eko bisa menyamakan persepsi dulu. Iya. Menyamakan persepsi dulu untuk nanti. Saya mau tahu dari apa Bapak sebagai coachnya itu nanti kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching. Iya, kebetulan saya itu saat latihan coaching dengan teman saya itu saya merasa masih kurang terampil dalam hal ada dua Bu yang harus saya perlu saya tingkatkan itu ya. Yang pertama itu keterampilan untuk present sepenuhnya, karena saya sering kurang fokus Bu ketika sedang latihan kemarin itu saya ternyata mendengar suara apa saya jadi ikut terdistract dengan suara itu. Ya, Pak. Jadi kurang fokus ya. Jadi saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam present sepenuhnya, dan juga yang kedua adalah untuk bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ada dua itu yang ingin saya ajukan, yang ingin saya tingkatkan untuk sesi coaching nanti. Ya, bagus sekali Pak. Itu nanti apa bisa dikembangkan lagi, itu termasuk apa bagus sekali. Terus selain itu juga nanti selanjutnya nanti kompetensi apa yang ingin dengan amati. Iya, jadi nanti itu Bu, ada dua tadi ya Bu, Ya. presence Ya. sama mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, terus tadi ya. Terus nanti apa harapannya dari observasi Ya. itu ya Pak? Harapan saya nanti ketika saya diamati itu saya bisa mendapat umpan balik dari yang sudah saya lakukan, karena kadang kalau sudah praktik itu jadi lupa Bu yang ingin disampaikan apa, jadi ada tahap-tahap yang belum terlaksana. Jadi kalau nanti bisa diamati oleh Bu Hani, mungkin nanti Bu Hani bisa mengamati bagian-bagian yang ingin saya kembangkan tadi, supaya nanti saat sesi coaching yang berikutnya saya bisa memperbaiki. Ya. Terus selain itu juga nanti penilaiannya itu seperti apa Pak? Bisa dikembangkan? Iya, nanti mungkin Bu Hani minta tolong bisa mengamati saya dalam hal apakah pertanyaan yang saya ajukan sudah betul-betul berbobot dan menggali, dan sudah mengajukan pertanyaan yang terbuka atau belum, itu ya Bu. Kadang saya masih suka menanyakan pertanyaan yang jawabannya hanya ya tidak, itu kan jadi kurang menggali si coachingnya. Jadi mungkin nanti mohon bisa diamati bagian itu, termasuk seberapa fokus saya dalam menghadapi coachingnya itu, agar tidak terkecoh dengan hal-hal di sekitar saya yang mengganggu. Ya, baiklah Pak, itu saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa langsung praktek ya. Ya, langsung siang ini Bu Hani ada waktu ya? Ya, ada Pak. Kebetulan bisa nanti kita bisa langsung praktek dan saya sebagai observer. Oke, ini Pak Eko sudah menunggu, kita langsung ke sana saja ya Bu. Iya, langsung saja Pak. Terima kasih Bu Hani. Sama-sama Pak. Nah, ini Bu Hani, Pak Eko sudah datang. Oh iya. Kapan Pak Eko? Selamat pagi. Pak Eko akhirnya datang juga. Ini Pak Eko. Kemarin kan Pak Eko sempat minta ke saya untuk ya Pak, untuk minta bercakap-cakap. Oke, betul. Ini mohon maaf sebelumnya saya mengajak Bu Hani agar bisa mengamati percakapan kita supaya bisa lebih tertata dan membantu kita untuk mencapai solusi yang kita inginkan. Ya, Pak. Jadi topik yang mau kita bicarakan apa nih Pak Eko? Jadi Pak, sebelumnya terima kasih Pak Sinan menyediakan waktu untuk saya mau curhat untuk solusi dari teman-teman saya. Ini Pak, untuk akhir-akhir ini anak-anak ekstra saya Pak, yang ALT itu agak sepi peminat. Oh, Mereka tuh malas berdatang, jadwalnya itu
apa ya, amburadul ya, karena kan ada ekstra poli dan lain-lain ya. Kalau yang untuk atletik itu mereka untuk atletik ini ada sesuatu yang aneh ya. Tidak disiplin datangnya, terus apa ya, tidak ada progres itu. Oke, berarti topik kita kali ini Pak Eko ingin mencoba memecahkan masalah yang Pak Eko hadapi sebagai pembina ekskul atletik ya Pak ya, atletik, dan yang dihadapi adalah bahwa sekarang ini siswa yang dibina sedang kurang semangat. Itu kalau boleh tahu bentuknya seperti apa Pak, ketidaksemangatan mereka? Dari itu Pak, kan sebenarnya saya survei Pak, saya ambil anak yang bakat sampai ekstra Pak, itu bakatnya dari poli ada yang lain-lain. Dan anak yang bakat di bidang atletik, di lari, nomor tolak peluru itu mereka sudah saya jadwalkan untuk latihan, program itu mereka awal datang Pak, terus kemudian yang akhir-akhir ini setelah 3 minggu terakhir ini malas datang. Berarti angka kehadirannya yang kurang ya Pak ya? Ya. Grafiknya menurun. Kira-kira untuk penurunannya berapa banyak Pak dibandingkan dengan awal-awal dulu? Itu yang mungkin sampai 70% Pak menurun gitu. 70%? Iya. Dari berapa orang Pak itu? Itu kan ada sekitar 6 anak yang berbakat. Berarti kita terbuka sama anak yang potensi saja yang ingin saya latih kembangkan, karena tak kelas-kelas juga ingin setelah kita itu apa ya, menghargai, kemudian mau meningkatkan bakat-bakat yang ada. Iya, berarti sebenarnya Pak Eko sudah fokus ke siswa yang berbakat tadi untuk dilatih, tapi ternyata sampai di sini semangat mereka berkurang dalam hal kehadirannya Pak ya, terutama ya Pak. Betul Pak, betul Pak. Ya, oke. Saya cukup bisa menangkap yang Pak Eko hadapi saat ini. Nah, menurut Pak Eko apa saja yang mempengaruhi itu Pak? Kenapa kok dulu mereka bisa datang dan sekarang bisa berkurang tingkat kehadirannya, itu apa yang menyebabkan? Mungkin itu Pak, karena ini kan bukan jenis permainan ya. Ini atletik itu kan mungkin menjenuhkan ya. Lari, hanya gitu-gitu terus. Ya. Mungkin mereka bosan, ya, kurang tertantang. Mungkin cara melatih saya kurang menarik. Mungkin Pak. Selain itu ada lagi kan yang bisa mungkin mempengaruhi mereka untuk tidak semangat lagi? Selain mungkin Ini motivasinya kurang Pak, karena pas program kemarin itu kan kita ngirim banyak Pak. Bahkan ada 11 anak. ya. Itu yang berhasil hanya 2 cabur. Di yang pertama itu di voli pasir, kemudian di atletiknya hanya 1 anak. Jadi tolak peluru itu tahun lalu kita dapat medali emas, tahun ini malah medali perak menurun. Padahal lawannya sama. Ya, ya. Berarti ada 2 hal yang mungkin menjadi penyebab Pak ya. Satu tadi dari sisi pelaksanaan ekskul yang mungkin membosankan bagi mereka, dan yang kedua semangat dalam diri mereka, motivasinya juga rendah karena di perlombaan terakhir menurun prestasinya gitu gitu. Oke. Bahkan ini Pak, untuk besok pagi itu kan ada lari 5K. Pak Kepala manggil saya, ada undangan resminya, malah saya memang nggak siap, karena nggak siap akhirnya terus di cancel itu dulu gitu Pak. Sampai seperti itu Pak. Sampai ketidaksiapannya sampai berdampak begitu ya Pak? Iya, sampai karena nggak ikut Pak? saya juga melihat lawan-lawannya, kok ini kan anak nggak masuk, kan diambil hanya 6 besar. Dari itu hanya 6 besar. Saya takutnya itu anak karena latihannya udah jalan masuk, terus kalau dilombakan malah bisa di tengah jalan malah repot. Kalau yang sudah pernah dicoba Pak Eko untuk mengatasi ini apa saja, atau belum pernah mencoba sesuatu untuk mengatasi ini? Selama ini mungkin masih kurang. Saya baru memotivasi, paling dulu ada atlet yang berhasil gitu. Terus sekarang bila di tingkat kabupaten lain ya, karena ada potensi untuk meraih juara, ada bonus banyak di Porprov, di PON gitu Pak. Itu motivasinya sampai akhirnya baru sampai itu. Ya. Oke, mungkin kita langsung fokus ke depan aja Pak ya, karena ini sudah mungkin berlangsung berapa lama, atau sudah berapa lama Pak kondisi ini dirasakan Pak Eko? Sebenarnya kalau latihan ini kan sudah hampir 7 tahun Pak. Cuma setelah ada corona kan berhenti 2 tahun, kemudian ini lanjut lagi. Cuma yang akhir-akhir ini mereka berbeda motivasinya dengan anak yang dulu. Ya.
Artinya berbeda kalau dibandingkan dengan siswa yang dulu ya Pak, Iya, berarti iya. beda orang ya. Iya. Oke, ya. Nah, coba kita ini Pak fokus ke solusinya Pak. Dari tadi kan Pak Eko sudah mengidentifikasi ya Pak faktor apa yang mungkin menyebabkan mereka seperti itu. Nah, adakah gagasan yang sudah terpikirkan oleh Pak Eko untuk mengatasi situasi ini Pak? Ya, dari presentasi tadi saya baru muncul ide Pak. Mungkin mereka bosan ya karena hanya lari-lari, lempar-lempar. Mungkin perlu dibuat semacam permainan Pak, yang bentuknya nanti juga ada larinya, ada lemparnya gitu. Permainan seperti tradisional di betengan atau tak solder atau yang lainnya yang memicu kata mereka tuh seperti tidak latihan tapi pelatihan gitu Pak. Jadi mereka bermain tidak terasa itu adalah melatih kekuatan mereka sesuai pada saat yang lari gitu. Ya, Pak. Salah satunya itu. Salah satunya itu ya Pak, berarti konsep kegiatan dalam ekskul itu yang mau dimodifikasi supaya latihan tapi tetap menarik seperti sedang bermain gitu Pak. Iya, iya. Oke, apakah selama ini Pak Eko belum pernah melakukan hal seperti itu Pak untuk selama ekskul? Biasanya yang sebelum-sebelumnya itu Pak, jadi anak-anak poli sebenarnya. Nah, fisiknya itu pakai seperti aktivitas lari, terkampung di 30, terus ada kekuatan push up gitu. Jadi mereka setelah latihan itu terus kemudian baru bermain volley. Dulu itu ada, sekarang kan sudah berbeda ya. Sudah saya pengen fokuskan ya volley yang atletik ya lebih fokus karena persaingan semakin maju Pak. Anak-anak yang pesaing kita itu dari atlet Pasi Jepara. Mereka ada program magang, berprogres. Bisa juga dititipkan sana juga bisa Pak. Dititipkan di Pasi bisa, solusinya itu. Cuma kendalanya ya jarak jauh, ekonominya di sini kan mungkin agak sulit ya, bensinnya kan anak-anak tuh mikir bensinnya, nah itu susah agak jauh. Makanya saya latih sendiri, tapi tadi mungkin anak-anak bosan mungkin salah satunya tak. Oke, tadi alternatif yang disampaikan Pak Eko itu kan sudah sangat ini ya bagus dan itu bisa mengatasi masalah yang pertama tadi yaitu tentang bentuk latihan yang membosankan. Nah, tapi tadi Pak Eko juga menyampaikan ada masalah motivasi diri yang kurang itu Pak. Nah, adakah gagasan lain yang Pak Eko pikirkan untuk mengatasi masalah kedua tadi? Oh iya Pak. Motivasi yang kurang. Berhubung dulu itu ada alumni yang sukses gitu di bidang atletik. Mungkin bisa saya pas dayanya free gitu ya, bisa saya datangkan gitu. Ya. Bisa biar langsung memotivasi langsung agar mereka lebih tertarik, semangat. Karena sekarang tuh atlet itu tidak sembarangan Pak. Kalau dulu kan atlet setelah jadi atlet selesai sudah itu ya. Sekarang tuh enggak, banyak tawaran dari polisi, TNI, di situ itu yang lewat prestasi di bidang itu olahraga itu ada. Karena di dinas Jepara itu beberapa oknum ya, beberapa personel itu dari prestasi atlet olahraga. Ya, jadi sebenarnya bisa memanfaatkan potensi dari luar alumni kita yang sudah fokus bidangnya itu ya Pak, Iya. motivasi mereka ya. Oke, ini Pak Eko sudah menemukan dua langkah yang cukup bagus saya kira untuk dicoba. Nah, untuk melaksanakan dua rencana ini, apa saja yang Pak Eko butuhkan? Pasti ya dukungan dari sekolah ya, pas sekolah, rekan guru juga mungkin bisa bantu motivasi. Dukungan dari Kemudian kita juga terbatas sarpras Pak, mungkin itu akan saya bisa dengan Pak Kepala Sekolah ya. Untuk berikutnya siapa tahu bisa dianggarkan di RKS itu agar ada fasilitas khusus untuk atletik. Kan kita butuh semacam sarpras ini membantu itu, ada barbel dan lain-lain. Ya. Berarti perlu dukungan dari kepala sekolah. Selama ini bagaimana Pak dukungan dari kepala sekolah terhadap ekskul jenengan? Sangat luar biasa Pak. Jadi semua potensi anak itu harus dikembangkan, malah dibantu apapun yang potensi anak disuruh membina sampai bagus, terus kita apresiasi dengan dilombakan. Nah, hasilnya apapun itu yang penting anak sudah mencoba yang terbaik ya, sesuai bakat minatnya itu. Berarti malah sejak dulu sedang dukung Pak ya kepala sekolahnya gitu. Nah, secara teknis Pak, tadi kan Pak Eko menyampaikan mau merubah desain pelaksanaan ekskulnya itu. Dalam hal perubahan itu Pak Eko membutuhkan apa saja yang dibutuhkan? Tentunya tadi ya sarpas ya, sarpas. Kemudian nanti kan desain ya, desain saya
saya mau bersih dulu Pak. Permainan apa yang sesuai dengan atlet tersebut gitu. Misalkan yang banyak itu kan lari sprint, tidak balik atau apa. Kemudian yang butuh lempar-lempar itu apa. Kemudian anak itu kalau siang hari kadang main bom air tuh, cuma itu sampahnya itu. Oh iya. Itu sebenarnya membantu juga itu pelak peluru, lemping itu masuk. Wah itu mungkin jangan-jangan bisa dimasukkan ke kegiatan ekskulnya Pak. Kalau mungkin ekskul itu bisa ya, karena kalau ekskul kan setelah selesai bisa dibersihkan gitu ya. Iya, iya. Jadi ada tanggung jawab ya. Oke. Bisa jadi. Oh gitu ya Pak. Jadi kegiatan itu pun juga ada unsur-unsur atletiknya Pak ya? Ya ada. Seperti anak daya engkol, panco rame itu jam kosong panco itu ya hasilnya kita udah 2 tahun dapat dari bidang pelak peluru. Itu kan karena pertengahannya terlatih. Iya. Nah itu Pak. Itu baru ngaruh juga. Ya, secara bakat dan potensi mereka punya gitu Pak ya? Ya, situ punya. Masuk kalau siang hari kejar-kejaran nih Pak. Mengalir air kejar-kejaran kan sprint ya. Itu terlatih Pak. Terlatih. Kalau seluruh ayo lari sprint, balik itu mereka malas. Kalau mereka bermain, agak sengaja itu berarti melatih otot kaki mereka, otot tangan mereka untuk latihan. Oke. Oke Pak, ini kayaknya sangat baik untuk dicoba. Pak Eko merencanakan untuk melaksanakannya kapan kira-kira? Secepatnya Pak, minggu depan harus sudah saya laksanakan ya, karena tapi minggu depan itu kan ada tes ya, berarti setelah tes Pak. Setelah tes nanti saya buat program ulang karena anak sudah berhenti latihan. Mungkin setelah tes saya buat program latihan untuk jangka pendek dan jangka panjang Pak. Ya. Dari event-event tertentu, pasca dan event Popda resmi kan nanti di tahun 2024. Setelah bulan Oktober itu baru ada event Popda resmi. Jadi masih ada waktu untuk berbagi. Ya, karena memang minggu depan kita menghadapi ujian semester ya Pak ya, jadi tidak bisa dalam waktu dekat ini. Tapi tadi Pak Eko sudah merencanakan hal yang baik dan ada baiknya juga Pak Eko ketika masih ada waktu lumayan banyak, berarti Pak Eko bisa menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan ya Pak Eko ya. Oke, ini kira-kira indikator dari kegiatan ini, bagaimana Pak Eko akan menilai ini berhasil atau tidak, itu indikatornya seperti apa Pak? Pastinya nanti ada progres ya, progres. Kalau tahun ini kita yang atletik hanya dapat 1 medali, indikatornya tahun depan paling nggak ada atlet yang sudah siap di beberapa cabur ya. Kalau atletik kan ada beberapa nomor, ada nomor lempar, lari, lompat, jalan. Kalau main kita berhasil di nomor tolak, berarti paling nggak nanti ada yang lari, sprint 400, 1500 itu mereka kondisinya siap ikut lomba, siap juara, dari itu nanti di situ Pak presiden. Nah, berarti indikatornya adalah ketika mereka siap untuk diikutkan dalam lomba-lomba. Iya. Ya. Apalagi kalau bisa mendapatkan piala gitu Pak ya, jadi lebih baik lagi. Oke Pak, ini luar biasa ide yang sudah disampaikan oleh Pak Eko. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi Pak Eko dalam sesi percakapan? Mungkin sudah cukup Pak. Ada ini wawasan baru atau hal baru yang Pak Eko dapatkan dari iya. Ternyata semua masalah itu ada pemecahannya. Yang penting kita ini tenang, kolaborasi dengan teman gitu. Ini saya minta dikosin Pak Sinan yang menemukan titik temu ya. Kalau dipikir-pikir kan wah, ya anak-anak itu kita stres Pak. Terus saya terangel, dimotivasi pun nggak mempan. Kalau sudah bagus pun dipoles, mereka kadang agak sombong gitu. Oh, Malah semalam kita yang butuh mereka. iya. Kalau pas belum bisa tuh mereka butuh kita. Tapi begitu mereka bisa, seolah-olah mereka yang mengontrol kita. Lupa. Nah, gitu. Wah ini berarti masalah kedua Pak. Ini perlu kita bicarakan lebih lanjut lagi. Iya Pak. Tapi mungkin Pak Eko bisa menyimpulkan lagi apa yang tadi sudah kita bicarakan sehingga nanti Pak Eko setelah kita selesai percakapan bisa langsung eksekusi gitu. Oke Pak. Tadi yang pertama permasalahan yang tadi, pertama itu kan anak malas mas itu. Jadi kita buat permainan Pak. Padahal dan motivasi anak yang mendatangkan alumni yang sudah berhasil di bidang atletik untuk agar lebih termotivasi lagi, mereka lebih semangat lagi. Oke Pak Eko, terima kasih. Tadi saya itu hanya ini Pak, hanya tanya-tanya Pak. Justru solusi itu datang dari Pak Eko sendiri. Ternyata
ketika Pak Eko sudah bercerita itu muncul sendiri banyak idenya Pak. Iya. Oke. Semoga bisa membantu dan nanti saya akan sangat senang sekali kalau lain waktu Pak Eko bisa berkomunikasi lagi dengan saya untuk menceritakan perkembangan yang sudah Pak Eko dapatkan setelah melakukan tadi Pak ya, upaya-upaya tadi ya Pak. Nanti biar bisa ada sesi lanjutan agar masalah berikutnya mungkin ketika Pak Eko sudah melaksanakan solusi tadi akan ada masalah yang lain atau bagaimana mungkin bisa diceritakan lagi. Iya. Mungkin begitu Pak Eko, terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Saya terima kasih Pak. Ini saya masih ada jawab mau kesana dulu. Oke, perjalanan lagi. Silakan Pak Eko. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Sin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Sin tadi setelah melakukan coaching sama Pak Eko tadi? Ya alhamdulillah saya merasa lega karena coaching hari ini dengan Pak Eko berjalan cukup lancar walaupun ini mungkin pengalaman yang pertama ya. Kalau kemarin saya sudah latihan sebenarnya dengan teman-teman, tapi kalau coaching yang sebenarnya baru hari ini saya laksanakan dengan Pak Eko dan alhamdulillah cukup lancar. Iya sih. Tapi setelah saya amati memang cukup menarik tadi ya Pak ya, tentang siswa tadi sepi tidak memberi ekstra. Di sini saya mau tanya di sini apa yang Bapak lakukan tadi untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah diterapkan tadi dalam percakapan bikin tadi itu Pak? Iya. Tadi saya sudah ini sebelum saya melakukan coaching ya Bu ya, saya sudah berusaha untuk mengumpulkan fokus saya tadi agar saya tidak mudah terkecoh dengan dunia luar. Saya berusaha untuk sebisa mungkin fokus kepada Pak Eko. Jadi saya betul dari awal sampai akhir itu ya mendengarkan apa yang beliau sampaikan itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya sudah mencoba untuk mengajukan pertanyaan yang bisa menggali Pak Eko agar bisa menceritakan situasi secara lebih detail dan juga agar beliau bisa muncul solusi dari beliau sendiri. Cuman walaupun saya tadi merasa ada beberapa pertanyaan yang masih tertutup gitu ya, tapi saya segera menyadarinya sehingga saya langsung menambahkannya dengan pertanyaan yang baru agar lebih terbuka. Iya. Terus di sini Pak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dari kompetensi itu tadi? Iya. Kalau saya menilai mungkin dari level 1 sampai 10 saya tadi baru saya level 7 gitu ya. Saya masih perlu banyak latihan lagi untuk ini karena ternyata memang sulit untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa. Tadi saya sempat berhenti sejenak itu, ini mau tanya apa lagi gitu tadi. Jadi sempat ada jeda gitu ya. Tapi ya saya berharap untuk yang berikutnya saya bisa lebih lancar lagi dalam mengajukan pertanyaan saya kepada coach gitu. Terus apa yang membuat Bapak kok menilai seperti itu tadi? Iya, tadi saya menilai 7 tadi itu karena ini Bu, ya saya masih merasa kurang ini aja. Kayaknya saya tadi pas rencana itu kayak ada yang mau saya tanyakan tapi kok tiba-tiba hilang gitu. Nggak tahu lagi jadi saya mengalihkan ke pertanyaan yang berikutnya. Terus tadi menurut yang saya amati ya Pak ya, ini sudah berjalan dengan lancar tadi. Terus tadi sudah Pak Eko sendiri pun sudah bisa mencari solusinya sendiri dengan siswa tadi katanya kan sepi, tidak ada yang ikut ekstra tadi. Terus sudah ada solusinya, ada yang nanti mengambilkan dari alumni tadi. Terus tadi karena motivasi siswa kurang, terus selain itu juga tadi ada satgas yang kurang juga. Terus tadi atletiknya juga merasa jenuh juga tadi, tapi sudah ada dari dukungan dari berbagai pihak, dari kepala sekolah, teman sejawat dan lingkungan sekitar. Ya, terima kasih Bu, masih perlu dikembangkan lagi. Ya. Terus ini nanti kalau yang perlu dikembangkan lagi kira-kira kapan nanti kita bisa merefleksikan dari yang itu tadi ya Pak ya? Iya, saya masih ingin mengembangkan lagi yang kedua tadi Bu. Kalau kan saya ingin mengembangkan ini ya, present sama berbobot tadi Bu. Nah, untuk yang berikutnya saya masih ingin mengembangkan lagi untuk bagaimana agar saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Iya, kira-kira itu kapan Pak? 1 bulan atau terakhirnya nanti kan kita refleksi bersama. Iya. Tadi saya dengan Pak Eko itu rencananya kan akan ketemu lagi, tapi karena
eksekusi solusi dulu itu nanti di awal-awal Januari 2024. Jadi mungkin nanti di bulan-bulan itu ya, di bulan Januari nanti kemungkinan baru bisa kita laksanakan lagi pertemuan. Nanti mohon Bu Hani bisa mengamati kembali agar saya bisa mengetahui peningkatan yang terjadi atau bahkan penurunan nggak terjadi ya Bu ya. Nah seperti itu Bu. Ya, semoga saja nanti waktu Januari tadi nanti saya bisa mengamati lagi dan kita bisa merefleksikan apa yang kita dapatkan. Semoga sudah ada jalan terbaik itu. Itu yang saya harapkan Bu. Ya, itu saja Pak. Menurut saya sudah cukup dan terima kasih atas waktunya. Saya juga berterima kasih sudah sangat dibantu oleh Bu Hani. Nanti umpan balik yang lainnya saya tunggu agar nanti saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan sesi coaching berikutnya Bu.